Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, setelah tadi kita membahas mengenai refleksi kefilsafatan ilmu hukum yang meliputi 3 aspek, yaitu aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai aspek ontologis dari keilmuan ilmu hukum. Aspek ontologis dari ilmu hukum bermakna atau berkaitan dengan objek ilmu hukum. Adapun objek telaah ilmu hukum yang harus saudara pahami dari perspektif ontologisnya adalah hukum positif yang berlaku di suatu negara. Saya ulangi lagi ya, jadi objek telaah ilmu hukum kaitannya dengan tadi objek itu adalah aspek ontologisnya, yaitu hukum positif yang berlaku di suatu negara tertentu. Dan hukum yang berlaku saat itu di suatu negara. Apa yang dimaksud berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, yaitu saat itu, yaitu sistem konseptual mengenai asas-asas hukum yang pertama, yang kedua kaidah-kaidah hukum, yang ketiga putusan-putusan hukum yang seluruhnya dipositifkan oleh pengemban wewenang otoritas hukum di suatu negara yang bersangkutan. Di samping itu juga oleh lembaga-lembaga hukum untuk mengaktualisasikan sistem hukum konseptual tersebut pengolahan bahan-bahan hukum ini dilakukan dengan selalu mengacu keadilan dan konteks kesejarahan serta kemasyarakatannya. Jadi ketika kita membicarakan objek ilmu hukum, yaitu membicarakan aspek ontologis keilmuan ilmu hukum. Jadi keilmuan ilmu hukum ini berbeda sebagaimana dibahas di minggu yang lalu, bahwa dia membicarakan hukum positif yang berlaku di suatu negara. Dan ingat, ketika disebutkan hukum positif yang berlaku di suatu negara, pikiran kita selalu menerawang bahwa berlaku di suatu negara tertentu. Jadi berlaku di Indonesia, hukum yang berlaku di Amerika, hukum yang berlaku di Belanda, hukum yang berlaku di negara manapun, di negara tertentu ya. Jadi setiap negara berbeda-beda nih. Oleh karena itu objek ontologisnya pun berbeda. Kemudian kita sekarang masuk ke refleksi kefilsafatan yang kedua, yaitu aspek epistemologi dari keilmuan ilmu hukum. Di dalam pengembanannya, saya menyebut pengembanan, itu berbeda ya artinya dengan pengembangan ya. Pengembanannya, ilmu hukum menghimpun, menginventarisasi, memaparkan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum yang terdiri tadi di
objeknya, yaitu terdiri atas asas-asasnya, aturan-aturannya, dan putusan-putusan hukum dari suatu tatanan hukum yang menghadirkannya sebagai satu kesatuan yang koheren, melekat, dengan mengacu pada pengembangan hukum praktis dan penyelesaian masalah hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ilmu hukum begitu saja sekehendak hati pengembangannya, terutama oleh ilmuwan hukum, dalam membentuk sistem hukum. Hal ini berlaku juga pada pembentuk undang-undang. Sebab terbawa oleh hakikat dan tujuan serta tuntutan pada realisasi dalam kenyataan kemasyarakatan, hukum itu sendiri sudah memiliki struktur logis atau struktur logikal, kesatuan dan kebersisteman sudah ada dalam hukum itu sendiri. Bahkan dalam kesadaran hukum yang melahirkan hukum itu, karena hukum itu sesungguhnya merupakan bagian dari kehidupan kerohanian manusia dan kesatuan yang memunculkan kebertatanan, yaitu suatu fungsi logikal dari aspek kerohanian atau akal budi manusia yang memungkinkan manusia menjalani kehidupannya secara bermakna dan bertujuan. Pembentuk undang-undang dalam kegiatan pembentukan hukum juga membentuk konsep-konsep atau pengertian-pengertian yang memunculkan kebersisteman dalam berbagai produknya. Dalam mengolah produk perundang-undangan, ilmu hukum mengembangkan lebih lanjut pengertian-pengertian produk pembentuk undang-undang. Sebaliknya, pembentuk undang-undang juga akan menggunakan produk ilmu hukum. Jadi, tugas ilmu hukum dalam mensistematisasi bahan hukum adalah secara sistematis, kristis, rasional, mewedarkan sistem yang sudah ada dalam hukum itu sendiri untuk kemudian secara kreatif menumbuh kembangkan sistem tersebut. Oleh karena itu, produk ilmu hukum sesungguhnya dapat dikaji kebenaran atau ketepatannya dengan apa yang ada dalam hukum dan kesadaran hukum, serta pengembangannya dengan mengacu cita hukum yang dianut. Nanti kita akan bicarakan konsep cita hukum yang dianut di Indonesia. Karena hukum dan kesadaran hukum itu berakar dalam akal budi dan hati nurani manusia, dan ilmuwan hukum juga berakal budi dan berhati nurani, maka ilmuwan hukum memiliki kemampuan untuk mempersepsi pengolahan sistem hukum yang sudah ada dalam hukum dan kesadaran hukum itu. Kaitannya dengan aspek epistemologis ini, kita harus juga membicarakan paradigma ilmu hukum. Jadi mungkin saudara ini sekarang ada banyak istilah-istilah ya, yang nanti akan kita dadar dalam sesi tanya jawab. Mari kita lanjutkan dulu sedikit.
Soal sekarang paradigma ilmu hukum. Dalam pengembangannya, ilmu hukum itu disadari atau tidak selalu berkiprah dalam kerangka paradigma tertentu yang menetapkan batas-batas wilayah kegiatan ilmiahnya serta menentukan keabsahan masalah yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini penelitian ilmu hukum. Ciri khas ilmu hukum. Tadi kita menyebut juga kemarin karakter ya. Sekarang kita menyebutkan dengan istilah lain ciri khas. Ilmu hukum adalah ilmu praktis. Mas, ini saya beri bold ya, bahwa ilmu hukum itu adalah ilmu praktis yang bertumpu pada ilmu humaniora dan bersifat nasional, tidak bebas nilai. Ilmu humaniora cirinya bersifat nasional, tidak internasional, universal maksudnya, serta tidak bebas nilai. Yang mempelajari penerapan keharusan di dalam kenyataan. Jadi norma itu ideal ya, seharusnya begini, tidak mencuri, namun kenyataannya ada orang melakukan pencurian juga. Yang masalah pokoknya adalah hal menentukan apa hukumnya bagi situasi konkret tertentu. Ciri yang kedua, ilmu hukum mewujudkan medan berkonvergensi berbagai ilmu lain. Sehingga secara metodologis diakui bahwa ilmu hukum mewujudkan dialektika, metode normologis, dan metode nomologis. Nanti akan saya jelaskan ini di bagian-bagian tengah. Jadi kita harus mulai familiar dengan metode normologis dan metode nomologis. Ciri yang ketiga, dalam objek telaah ilmu hukum terdapat dua unsur otoritas atau kekuasaan. Ciri yang keempat, pengembangan dan penerapan ilmu hukum berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum, produknya, dan menimbulkan hukum baru. Teori argumentasi memegang peranan penting dalam ilmu hukum. Oleh karena itu, penalaran hukum menjadi instrumen yang harus dipelajari oleh penstudi hukum. Model berpikir dalam ilmu hukum adalah berpikir problematikal tersistematisasi. Lagi-lagi ini masuk ke areanya penalaran hukum nanti. Dan ciri yang ketujuh, metode penelitiannya adalah metode penelitian normatif. Apa maksudnya? Yaitu metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk secara hermeneutik menentukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu positivitas, kepositifan, koherensi, keadilan, martabat manusia yang dalam implementasinya dapat dan sering bahkan harus memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu sosial lainnya. Terakhir kita akan masuk ke
refleksi kefilsafatan dalam aspek aksiologis dari ilmu hukum. Yang ingin ditegaskan bahwa dari aspek aksiologis, ilmu hukum mempersiapkan putusan hukum yang pada tataran mikro maupun makro. Kedua, menunjukkan apa hukumnya tentang hal tertentu dan merekomendasi interpretasi terhadap aturan yang tidak jelas. Dalam hal ini ilmu hukum mengajarkan untuk melakukan penemuan hukum. Aspek aksiologis ketiga adalah mengeliminasi kontradiksi yang tampil dalam tata hukum. Aspek keempat aksiologisnya yaitu kritik dan menyarankan amandemen atau perubahan terhadap perundang-undangan yang ada, serta pembentukan perundang-undangan yang baru. Dan yang terakhir, yang aspek kelima, yaitu analisis kritis terhadap putusan hakim untuk pemidanaan jurisprudensi.